Enggak ya? Enggak, beda dong. Enggak Ciluk ya? Emang di sana Ciluk juga? Enggak kayaknya. Peekaboo ya? Peekaboo. Oke, sepertinya kita sudah kembali kepada gamenya. Yang dimana belum ada first blood, masih belum ada yang terlihat dominasi juga, mereka masih saling pop aja. Oke. Nah ini dia nih, Tyrant Revenge-nya sudah keluar, Flickernya juga udah kebait, lumayan banget nih. Ngebait Flicker di awal-awal tuh untung tau. Yap, dan apalagi yang akan menjadi informasi ya, 2 menit ke depan tapi nampaknya kali ini Natasha yang berhasil untuk ditumbangkan. Penalty zone-nya gagal untuk bisa masuk ke dalam lini pertahanan dari Malaysia. Tapi Vietnam yang sudah mendapatkan first blood membuat mereka cukup unggul sekarang dan menuju ke arah setup turtle yang pertama. Bagus banget tadi. Dimana Martisnya memang udah nggak punya Asura Aura. Jadi udah nggak ada efek imunnya, langsung ditabrak juga sama Mi. Bener-bener timingnya pas dan tiba-tiba ada ngok B juga yang dari atas datang untuk ngasih follow up damage. Yap, oke. Turtle-nya ternyata Vietnam mereka tadi udah pilih first blood, tapi mereka nggak fokus ke arah turtle. Yang justru sekarang udah mulai di take over oleh teman-teman dari Malaysia, ditarik ke area sisi dari Malaysia sendiri. Oh, nah, Natasha yang udah mulai set up terlebih dahulu, tapi Vietnam nampaknya mereka nggak mau mengkontes ke arah turtle tersebut dan menjadi free turtle aja untuk Malaysia. Oke, mereka sadar hero-heronya scaling dan ada chance buat gagalnya juga, jadi cukup bahaya. Oke, tapi kayaknya kali dari Bani yang sudah mulai maju lagi. Federasi dari arah belakang, Tiuma hampir saja bisa ditumbangkan, tapi chance menuju ke arah belakang. Tapi Mi yang berhasil untuk dihilangkan menjadi trade yang dimiliki oleh tim Malaysia. Iya, menarik. Kali ini Vietnam yang udah ngelepas dari posisi turtle, malah tumbang satu romer juga tadi. Cukup bahaya sebetulnya dan kita lihat kondisi Wanwan yang gue rasa dia nggak baik-baik aja sih. Dia harus dibantuin karena zoning dari Melissa juga cukup bahaya. Tentang rotasi siapa nih yang bakal duluan jalan, itu yang bakal bisa nguasain dari gold lane-nya. Bahkan lihat Inspire dari Vavau aja udah ke-trigger kan. Berarti dia coba untuk menangin match up lane-nya dengan adanya Inspire yang digunakan. Itu udah kelihatan banget karena ya kita tahu strong landing dari Melissa sendiri. Ini ngebuat dari Vavau-nya kecicil dan bahkan lihat minionnya di freeze. Dan maksa untuk Vavau-nya maju nih bahkan. Dan solo pet yang sekarang udah mulai dibuka. Wah, Flicker dan juga Tyrant's Revenge bagus banget. Tapi nampaknya masih belum ada follow up damage yang cukup juga. Bahkan crossbow tank-nya masih gagal untuk bisa dipecahkan. Walaupun ada feeder Ice Strike, tapi masih belum cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan sisi player-player dari Vietnam. Wah, solo petnya salah. Tapi Aryanya bagus banget loh. Iya, dia berani banget masuk dengan flickernya tadi, timingnya juga pas. Masalahnya solo petnya salah, jadi semua momen bagus yang dihasilkan oleh Arya tadi jadi sia-sia loh. Nah itu kan mungkin ya dari Wanwan yang memang jarang banget untuk Dipakai terlepas. kan? Itu dia, kebanyakan di ban Wanwan itu. Sampai orang-orang tuh kadang ya udah pakai Wanwan jarang, sekali dilepas di turnamen ya mau pakai juga belum tentu gitu kan, nggak biasa. Apalagi lawannya Lolita. Makanya. Itu pasti bisa nahan banget dari basic attack-nya kan. Betul, dan lagi-lagi turtle nih, turtle kedua di setup, flicker dipakai langsung dengan adanya efek slow. Luminon Blast langsung tahu dari Hani nggak mau lama-lama dia langsung buang flickernya. Dan kali ini turtle cepet banget harusnya. Yes, dan tadi Tiumahnya nggak pakai flicker ya untuk Luminon Blast-nya. Hanya nge-trigger aja, tapi Natasha yang berhasil untuk nge-steal ke arah turtle-nya. Miku di sisi lain juga berhasil dihilangkan. Bani yang berhasil untuk ditumbangkan pula dan Bilinas untuk mundur dari Daisy. Tapi 2 yang hilang dari Vietnam plus 1 turtle yang ke-steal dari Natasha membuat Malaysia sekarang berbalik unggul. Iya. Sebenarnya kecepatan sih tadi rated dari Mi-nya ya. Di mana Lunoxnya udah all in tuh tadi. Udah darkening, udah langsung nge-cast assault habis-habisan. Udah ngedream. Nah masalahnya ketika tadi udah sekarat, abis durasi dari darkeningnya Ul. Jadi nggak bisa diterusin. Nah di sisi lain Martisnya yang udah dibuka tadi, sempat udah dibuka. Bisa dihalangin lagi dan akhirnya kontesnya dimenangin sama Malaysia. Jadi Malaysia yang untung bahkan. Untungnya banyak loh, Tarto dapat double kill juga. Tapi Vavau, wah. Itu ya, masih ada Nidasan Flower juga, bahkan masih bisa bertahan dengan adanya sebuah crossbow of tank yang kali ini udah mulai dihempaskan, tapi masih bisa ditahan dengan adanya satu buah Goddess Bulwark. Penalty zone kena 2 orang sekaligus, Vavau yang kali ini cukup terancam harus mundur ke arah belakang, tapi lihat Arya yang langsung bouncing ball menuju ke arah belakang, tapi lihat dengan ada sebuah decimation. Natasha berhasil untuk mendapatkan double killnya dengan 1 titik darah terakhir, tapi Arya memaksa untuk knock B-nya mundur dan mengejar dari Natasha, tapi itu adalah sacrifice yang dilakukan oleh seorang tank. Sebenarnya nggak mati harus juga kayak sih gitu, iya, ya udahlah. Dia mau secure. Dia mau secure agar selamat dari Martesi dan tiba-tiba mid-nya berhasil dihancurkan oleh Partia. Wow, Malaysia mulai mendominasi kali ini dengan perbedaan 2000 gold.
keunggulan yang dipegang oleh Malaysia. Apalagi late game insurance juga masih ada 1-1. Menurut gue ini menjadi cukup bahaya untuk teman-teman dari Vietnam juga. So kita akan lihat dari replay di mana Crossbow of Tank ditahan dengan Guardian Bulwark. Penalty zone dengan cukup bagus kena ke arah 3 member tadi. Namun posisinya nggak enak banget buat teman-teman dari Vietnam buat nge-follow. Sehingga akhirnya bisa dibalikin lagi. Di mana Martis dari Anastasia yang bener-bener kuat banget bisa dapetin killnya. Iya, dan dia tahu, dia tadi decimation-nya masih aktif kan. Dia langsung ngejar ke arah hero yang low kan. Jadi berhasil gitu untuk dapetin poin eliminasi tambahan. Double kill diamankan. Dan untuk saat ini Malaysia unggul di angka 2000 net worth. Dan mencoba untuk memaksakan saja satu outer turret di arah bottom. Tapi nampaknya langsung diusir mundur dengan adanya feeder astrek. Tapi gak berhenti sampai situ karena Bunny yang kali ini harus all in. Dengan adanya 19 plus cast assault yang berhasil juga untuk menghancurkan satu outer turret di arah bottom lane. Tapi Mi yang ternyata kena magic worship. Kena grow turret tadi dia terakhirnya juga. Iya. Masih nebein damage start kebanyakan. Dan ini turretnya gak worth banget sebenarnya. Karena di atasnya dicicil juga ya masih bisa ke defense harusnya. Nah ya tinggal sisa sedikit, bahaya banget. Bawahnya hancur memang, karena tadi lapo-lapo menurut gue kecepatan dari Bunny. Kalau dia mau tahan dari Brave Fighter-nya tadi di next wave-nya, itu gak bakal pecah bawah. Dia paksa clear ya tetap tumbang, tapi paling gak untung dari segi objektifnya. Cuman ya gak ada masalah, karena punishment yang didapetin juga ke arah jungle. Level jungle-nya sekarang udah unggul 2 dari Malaysia. Kontesnya bakal lebih enak nanti ke arah objektif selanjutnya. Oke. Dan Miko sekarang udah secure juga nih terhadap Demon Hunter Sword yang sudah diamankan, membuat pastinya nanti hero-hero sustain yang ada di lini paling depan bisa termeltdown pula. Tapi perlu hati-hati, udah nggak ada outer mid turret yang dimana vision dari Malaysia ini bakal lebih luas lagi. Iya, setuju banget gue juga. Yang penting mid turretnya hilang, buffnya bakal ke-expose banget, invasi jungle benar-benar enak. Dan ini memang hero yang buat invasi gak sih, kayak Martis, dia siap juga dengan backline-nya 1-1, enak banget. Yes, 1v1 situation tapi ternyata enggak karena udah ada Mi yang langsung saja follow up, tapi penalty zone yang belum berhasil untuk menghentikan pergerakan dari Bunny. Tapi lihat di sisi lain, akhirnya satu inner turret di arah top berhasil untuk dihancurkan oleh Faval yang menjadi tabungan kembali. Oke, purple buff-nya dijagain juga dan akhirnya bisa memukul mundur dari Mi, bahkan ditabrak Anastasia di bagian depan. Dia coba untuk memukul mundur, purple buff-nya aman, turret di top lane dapat, untung lagi nih dari Malaysia. Ya, mereka tahu banget gimana caranya untuk bisa mengamankan netral objektif ya. Dan juga mengamankan dari jaga-jaga yang dimiliki. Tapi lihat dengan Eternal Revenge dipaksa untuk mengeluarkan satu aplikat, tapi Crossbow of Tank. Dan dipaksakan kembali penalty zone defensif dikeluarkan oleh Ngok Bay. Dan ini akan menjadi informasi bahwa Terizlanya sedang mundur dan Ngoknya sekarang di set up oleh Malaysia. Mereka nggak ragu ya untuk makan bahkan frontlinernya gitu, yang kerasnya. Tapi ya memang kalau dilihat dari damage-nya harusnya cukup. Apalagi dengan kondisi tadi 1-1 Crossbow of Tank-nya pecah dan Lord free. Gak ada inspire juga loh, tadi 1-1-nya pas terbang. Dia pakai dia pas terbang. Lagi CD gak sih itu? Dia pakai terbang tadi jadi CD. Oh oke, baiklah. Cuman emang damage-nya cukup. Kalau tadi kagak flicker atau kagak penalty zone ke belakang dia tumbang. Cuman ya yang gue suka adalah dia nggak ragu buat makan frontline itu kan kadang ragu, orang banyak pertimbangan ya. Mereka enggak, mereka masuk aja udah pokoknya. Berani ya, tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga pergerakan yang cukup ramai. Tyrant's Revenge yang terconnect, udah racak dari belakang, tapi ternyata Natasha yang berhasil ditumbangkan, tapi double kill dia oleh Daisy. Walaupun tershutdown di tangan dari Hanning, killing spree diamankan pula 2 tukar 1 tapi masih ingin lebih. Crossbow of Tank terbang dengan cukup bebas ya, go away tidak cukup untuk bisa menumbangkan dan wipe out tercipta di tangan tim Malaysia. Triple kill disecure oleh Fafau. Momentum yang diciptakan membuat Vietnam ter-wipe out. Wow, baitnya bagus banget sih. Semua skillnya dibuang tadi untuk tanknya, Arya, dan tidak ada lagi yang bisa defense. Mau di strike push kah? Masih ada pasif dari turretnya, namun next wave-nya udah mulai jalan kembali. Sudah respawn dari Daisy. Mungkin masih bisa untuk melakukan defense juga, namun best turret di arah mid lane-nya tetap harus hancur. Ya, karena ini masih di menit ke-10 ya. Waktu spawn-nya masih cepat. Walaupun masih ada Lord yang harus di defense dulu nih sama Vietnam. Tapi dengan adanya satu base turret yang hancur di arah tengah, ini udah cukup membuat dari Malaysia berpuas dulu nih. Ya. Sabar dulu, setidaknya wave minion yang berjalan itu bakal jadi PR besar untuk Vietnam. Betul. Santai lagi lah ya. Reset dulu. Nggak boleh terlalu semangat juga, bahaya. Kondisinya memang lagi menang gold. Namun sekalinya nanti ada fight yang nggak bagus buat Malaysia, untuk dibalikin goldnya possible banget loh. Karena banyak yang megang streak. Banyak yang lihat player goldnya dipimpin 3 sama Malaysia. Wow. Jadi ketika ada yang berhasil dipunish, apalagi sampai katakanlah team wipe,
wah itu Goldkill langsung ngebalik. Vietnam yang akan langsung unggul. Oke, Miku juga udah secure ke arah Wind of Nature ya. Nantinya mungkin di saat crossbow of tank terbang, masih punya security di dalam dirinya dengan Wind of Nature yang diamankan juga. Walaupun nantinya Decimet itu nggak akan bisa dihalau ya dengan Wind of Nature. Itu true damage selama udah darahnya tuh udah setengah kurang ya. Jadi kalau masih banyak tetap bisa. Kalau darah penuh tiba-tiba di Decimet ya kalian WON masih selamat sih. Cuman kalau udah persyaratan true damage-nya keluar itu udah pas, tiba-tiba di Decimet gak bisa pakai WON. Yap, bahkan masih mencoba untuk dimanfaatkan ya keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia dengan menginvasi terus-menerus. Walaupun mentok tembok dikit ya dari Vavau di situ, mau coba langsung menjalankan wave minion di arah bawah. Ya gue pikir mau di freeze tadi di bagian atasnya udah kena freeze, tengahnya juga ditahan, majunya karena memang super minion. Dan dia majuin karena udah mau Lord spawn ya, udah siap-siap untuk next Lordnya. Kayaknya nggak bisa dikontes sih harusnya. Karena kalau dipaksa keluar ya, dipaksa ke main di dekat area Lord Pit-nya, itu enak buat kufranya Arya. Nah kalau mereka defense di dalam, kufranya Arya mungkin ya dia harus ekstra lah dengan flickernya mungkin, dengan numbalin satu temennya dulu mungkin baru bisa dapetin hasilnya maksimal. Tapi kalau Vietnamnya yang keluar, itu dia nggak harus ekstra pun akan tetap dapat nantinya. Ya, karena memang dari segi atribut juga udah terlihat timpang ya. Di mana keunggulan yang sudah diamankan oleh Malaysia, Lord yang langsung keluar bahkan di area mid, ini bakal tinggal dikawal aja. Wah rapi. Wah ini mereka makronya jalan ya, mereka manage wave minionnya dengan baik. Iya atas bawahnya jalan, ini tengahnya masuk dengan bagus banget. Mungkin atas dulu yang bakal dihancurin sama mereka. Sebenarnya kalau konsep kayak gini, yang terbaru sekarang using Lordnya, tengahnya yang ditahan. Yang ada Lordnya itu yang dilamain. Wah dan ini bakal ada 3 lane yang bakal langsung saja di-push secara bersamaan oleh tim Malaysia. Satu base turret di arah bottom lane yang berhasil untuk dihancurkan. Lordnya masih coba untuk di-defense. Federasi sudah mulai dibuka, tapi lihat kali ini Natasha yang menjadi garda terdepan pula. Penalty zone belum kena karena siapa-siapa, tapi lihat base-nya yang sudah mulai menjadi fokus. Crossbow of tank terlepas bebas di mana Ngokpi berhasil dihilangkan. Dan ini dia kemenangan untuk Malaysia atas Vietnam. Wow, Arya lagi-lagi tadi 3 orang kena Tyrant Rage ya. Di deket base tadi, waduh itu benar-benar pembalik keadaan. Di sisi lain juga ada One yang bisa ngancurin semua weakness point. Dia bisa balikin keadaannya.